Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurlaili, NIM 0545222143. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan merevisi tugas yang kedua saya dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Nah, di sini tugasnya menggunakan informasi dari dataset, file Excel, install package, dan ada 5 poin soal. Di sini saya langsung menggunakan aplikasi RStudio. Ini saya sudah mencoba merevisi sesuai arahan dari ibu dosen. Kita install semuanya, ulang. Nah, ini perintahnya install package ggplot. Sini semuanya, kemudian setelah diinstal kita langsung load package dengan fungsi library ini. Setelah menggunakan fungsi library, langsung kita membaca data. Di sini data mentah .csv. Ini sesuai dari letak tugas saya, ada di tugas 2, analisis visualisasi data, dan nama datanya data pendapatan CSV. Setelah membaca data, langsung kita kalikan variabel pendapatan dengan 10.000 sesuai perintah soal. Pendapatan dikali 10.000, kemudian identifikasi variabel dengan perintah str data mentah dan summary data mentah. Nah, di sini hasil identifikasi menunjukkan variabel pendapatan kebahagiaan telah bertipe numerik sehingga dapat digunakan analisis statistik dan regresi linear sederhana. Setelah itu langsung kita masuk untuk mengerjakan soal yang pertama. Di sini membuat histogram variabel kebahagiaan. Di sini sumbu X-nya kebahagiaan, dan ini Nah, di sini nah, ini hasilnya, hasil histogramnya. Nah, di sini histogram digunakan untuk memeriksa normalitas variabel terikat, yaitu kebahagiaan. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, distribusi data kebahagiaan terlihat cukup mendekati distribusi normal, dengan sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai tengah dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Oleh karena itu, asumsi normalitas dapat dianggap cukup terpenuhi. Lanjut ke soal yang nomor 1B, membuat scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Berarti di sini sumbu X-nya itu pendapatan, sumbu Y-nya kebahagiaan. Dengan perintah ggplot data mentah, ini sini hasilnya. Nah, scatter plot ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik data cenderung membentuk pola meningkat ke kiri bawah, ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaannya juga semakin meningkat. Dengan demikian, asumsi linearitas dapat terpenuhi. Lanjut soal yang nomor 1C, membuat regresi linear sederhana. Dengan perintah ini model LM kebahagiaan dikurangi pendapatan. Setelah itu summary model, dan di sini outputnya. Nah, ini terlihat R-square-nya 0,7452 dan p-value-nya lebih kecil 2.2e-16. Nilai koefisien regresi pendapatan sebesar 0,71239 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,71239. Nilai p-value menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan signifikan secara statistik pada taraf signifikan 5%.
Nilai R2 ini menunjukkan bahwa variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, lanjut yang soal nomor 1D, uji homoskedastisitas. Dengan perintah plot model, berikut outputnya. Ini yang pertama, titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga asumsi homoskedastisitas relatif terpenuhi. Lanjut, output yang kedua, iki residual. Titik-titik residual sebagian besar mengikuti garis diagonal, sehingga residual dianggap distribusi normal. Scale location, sebaran titik relatif merata dan tidak membentuk pola kipas yang jelas, sehingga varians residual dapat dianggap konstan. Lanjut yang output yang terakhir, residual versus leverage. Tidak terdapat observasi yang memiliki leverage sangat tinggi maupun pengaruh yang terlalu besar terhadap model, sehingga model dapat stabil. Nah, ini menyebarnya. Kita lanjut soal yang E, visualisasi regresi linier. Berikut ini outputnya. Nah, ini sumbu X nya pendapatan dan sumbu Y kebahagiaan. Titelnya regresi linier, ini pendapatan terhadap kebahagiaan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan melalui sebaran titik-titik data serta garis regresi linier. Titik-titik berwarna biru mempresentasikan data observasi, sedangkan garis hitam menunjukkan garis regresi yang dihasilkan oleh modal. Garis regresi yang menanjak menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan, yang artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga semakin tinggi. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.